Yoi re, ini cerita saya waktu ke Gunung Semeru. Awal cerita, saya bahkan tidak ada rencana mau pergi ke Semeru. Tapi teman-teman saya ngasih kabar kalau Semeru sudah dibuka kembali bulan Mei kemarin. Dan ketika saya cek kuotanya di bulan Mei, ternyata sudah full. Akhirnya kita mencoba untuk menunggu yang di bulan Juni. Dan ternyata di tanggal 18 Mei, kuota untuk bulan Juni sudah dibuka. Akhirnya tanpa lama kita langsung mendaftarkan diri untuk melakukan pendakian pada tanggal 1-3 Juni. Dan tanpa disangka, selang beberapa jam, kuota di bulan Juni sudah full. Wah gila, cepet banget. Sebenarnya apa yang kalian cari di Semeru? Apa kalian rindu semenjak Semeru ditutup akhir tahun lalu? Atau ada hal lain yang membuat kalian ingin sekali pergi ke Semeru? Yang pasti kalian punya alasan masing-masing. Mei 2021, saya, Bendot Fatih Dhani memulai perjalanan dari stasiun Wonokromo pada pukul 9 malam. Dan perjalanan memakan waktu kisaran 2 jam 30 menit untuk tiba di stasiun Malang. Dan waktu kita di stasiun Malang, kita sudah disambut oleh supir bemo yang sudah berkoordinasi bareng kita jauh-jauh hari untuk mengantar kita ke base camp jeep yang letaknya berada di Tumpang. Dan sesampai di base camp jeep, kita dipersilakan untuk langsung istirahat. 31 Mei 2021, hari pun sudah pagi. Saya dan Fatih pergi ke pasar untuk belanja logistik buat perbekalan nanti di gunung. Yuk, mari belanja. Karena hari ini masih belum memulai pendakian dan jeep berangkat pukul 12, jadinya kita kebanyakan nyantai. Oh ya, karena kita hanya berempat dan harga sewa jeep lumayan mahal, akhirnya pihak dari jeep menawarkan untuk patungan bareng orang dari Bandung. Tanpa pikir panjang, kita mengiyakan. Dan tanpa disadari, jam sudah menunjukkan pukul 12, waktunya kita berangkat. Tapi sebelum itu kita mengurus surat keterangan sehat terlebih dahulu, karena itu sudah menjadi syarat wajib untuk melakukan pendakian Gunung Semeru. Ya, ini kita lagi di terdekat mau minta surat sehat buat ke Puskesmas Ranupani. Setelah mengurus surat keterangan sehat, akhirnya kita memulai perjalanan menuju desa Ranupani pada pukul 12:30 siang. Selama perjalanan, kita disuguhi pemandangan yang indah, dan kita bisa melihat padang sabana Bromo dari atas sini. Setelah 1 jam lebih, akhirnya kita tiba juga di base camp Ranupani. Tanpa lama, kita langsung mengurus maksi yang sudah kita persiapkan dari awal keberangkatan. Setelah selesai, kita langsung menuju ke tempat kita istirahat untuk menaruh barang sekaligus packing ulang. Dan kebetulan tempat tidur kita bersampingan dengan rombongan dari Jakarta. Tanpa disadari, hari sudah malam dan kita memutuskan untuk langsung tidur. 1 Juni 2021 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, saya dan teman saya memulai pendakian. Oh ya, karena base camp bukanya pukul 8 pagi, akhirnya kita sarapan terlebih dahulu.
Selesai sarapan, kita disuruh menuju ke ruang briefing yang ternyata sudah banyak para pendaki. Selama kurang lebih setengah jam di ruang briefing, kita dapat penjelasan apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pendakian Gunung Semeru. Setelah semua selesai, akhirnya kita memulai pendakian. Dan pendakian dimulai pukul 9 pagi. Nah, rencananya kali ini tujuan kita langsung menuju ke Kalimati dan tidak menginap semalam di Ranukumbolo. Kenapa? Karena kita hanya dikasih waktu cuma 3 hari 2 malam. Dari situ mendengarnya saja saya sudah pasrah, bakal bisa apa enggak. Takutnya nanti sampai di Kalimati itu malam, sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru harus dilakukan tengah malam. Dan kita semua mensiasati dengan berjalan agak cepat dan istirahatnya cuma waktu kita berada di pos, karena target kita untuk sampai ke Kalimati itu sore. Dari sini saya yang biasanya jalan lambat harus bisa mengikuti langkah teman-teman saya. Ya mau gimana lagi, semua sepakat akan hal ini. Dan kita tiba di pos 1 itu pukul 10. Terlihat warung di pos 1 ini masih tutup. Kita istirahat cuma beberapa menit, terus melanjutkan lagi pendakian menuju ke pos 2. Nah, pos 1 ke pos 2 ini tidak terlalu jauh, yaitu memakan waktu kisaran 30 menit. Di pos 2 lagi-lagi kita cuma istirahat sebentar dan langsung melanjutkan pendakian menuju ke pos 3. Dan dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu kisaran 1 jam. Nah, di pos 3 ini kita memutuskan langsung ke Ranukumbolo untuk makan siang. Dan kita tiba di Ranukumbolo itu pukul 12. Suasana di Ranukumbolo sejuk sekali waktu itu. Tapi kita tidak terlalu lama di Ranukumbolo dan memutuskan untuk lanjut selesai makan siang pada pukul 1. Setelah dari Ranukumbolo, kita melewati yang namanya Tanjakan Cinta. Pasti kalian sudah tahu mitosnya, jika kalian ingin dimudahkan jodohnya, kita tidak boleh menoleh ke belakang selama menyusuri tanjakan ini. Tapi salah satu dari kita itu noleh ke belakang untuk ambil video. Aduh. Dot, kon kok noleh mburi, Dot? Oh iya, saya ini karena patah hati sih. Di ujung Tanjakan Cinta, kita disuguhi pemandangan padang sabana indah Ororombo yang kebetulan waktu itu bunganya pada bermekaran. Meskipun terik siang dan diiringi awan mendung, tak membuat kita patah semangat untuk terus berjalan. Lagian Cemoro Kandang terlihat dari kejauhan. Di sana kita tiba pukul 1:45 dan beristirahat sejenak. Di Cemoro Kandang lah saya mulai merasa lelah dan sudah tidak bisa mengikuti langkah teman-teman saya. Dan kemudian saya menyuruh mereka untuk jalan duluan, sedangkan saya nanti menyusul. Setelah 1 jam lebih berjalan, kita tiba di Jambangan. Bolanya enggak dulu. Orang nyambung sih. Dia orang Surabaya nyambung. Gua orang Purbalingga. Iya. Dia pasti bonek. Tapi gua saudara. Gua juga bonek. Jauh-jauh dari Surabaya di Tanah Abang juga ada bonek. Nggak salah. Lah, gue Bandung, teman saudara. Saudara, gue satu darah. Gue saudara. Satu darah. Di Jambangan kita istirahat sejenak, kemudian melanjutkan lagi pendakian pada pukul 3 sore.
Dan perjalanan dari sini sudah lebih santai dari sebelumnya. Trek banyak datar dan menurun. Akhirnya kita tiba juga di Kalimati, tempat terakhir untuk berkemah pada pukul setengah 4 sore. Kemudian saya dan Fatih mendirikan tenda, sedangkan Bento dan Dani pergi untuk mengambil air di sumber mani. Meskipun terasa lelah, alhamdulillahnya kita cukup banyak waktu untuk istirahat di Kalimati. Tunggu deh, cok, ngate nih, cok. Ini Nat Gundul. Jangan lupa subscribe. Dan pemandangan sore hari yang cantik di Kalimati, juga puncak Mahameru yang terlihat jelas, membuat saya optimis untuk tetap lanjut menuju puncak Mahameru. Dan malam itu pun tiba, pukul setengah 12 kita bangun untuk persiapan menuju puncak Mahameru. Karena kita hanya berempat, kita memutuskan untuk bareng bersama pendaki lain dan menuju Arcopodo pada pukul 1. Pada teman-teman perjalanan puncak pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saat perjalanan. Dan ada kejadian tidak terduga di Arcopodo. Saya sempat muntah waktu itu, nggak tahu kenapa. Saya mengiranya mungkin saya makan terlalu banyak yang mengakibatkan saya muntah. Tapi saya tetap ingin melanjutkan pendakian, ya meskipun maksa. 1 jam berlalu dan akhirnya kita tiba di batas vegetasi. Dari sinilah pendakian akan terasa makin berat. Kita dihadapkan dengan trek yang cukup sulit dikarenakan kemiringannya. Dan ketika kita menginjak pasir juga kerikil secara bersamaan, langkah kita terasa sia-sia. Di saat itulah sekali kita melangkah, turun lagi 1 langkah. Nah, karena dari awal saya sudah terlalu memaksakan, alhasil saya berhenti sejenak dan lupa ngasih apa-apa ke teman-teman saya. Dan yang terjadi adalah saya ditinggal tanpa membawa minum serta makanan. Terlintas di pikiran saya waktu itu untuk tidak melanjutkan lagi pendakian. Tapi ternyata di belakang saya ada 2 orang dari Bandung yang bareng waktu naik jeep. Dan juga rombongan dari Jakarta yang di base camp kita tidurnya sebelahan. Beruntung sekali saya waktu itu bertemu orang-orang baik yang mau berbagi makanan dan minumannya, serta ngasih semangat untuk terus melanjutkan lagi pendakian. Saya berterima kasih banyak kepada orang-orang baik yang sudah membantu saya. Kita berjalan lagi dan lagi, mendaki lagi dan lagi. Dan ya, sunrise mulai menampakkan wujudnya. Pemandangan indah terlihat jelas di hadapan saya, dan juga cuacanya begitu cerah waktu itu. Mantap. Akhirnya setelah 5,5 jam perjalanan, kita tiba di puncak Mahameru. Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di atap tertinggi Pulau Jawa. Perasaan jadi campur aduk, lelah, bangga, bahagia, lega, dan sebagainya. Dan pendaki-pendaki lain mengucapkan selamat kepada saya. Begitu juga teman-teman saya. Saya berterima kasih banyak atas semua ini, karena dari sini terjalinlah pertemanan. Yo, sekarang saya sudah berada di atap Jawa. Setelah itu kita pun turun, dan di hari yang sama kita menuju ke Ranukumbolo untuk menginap semalam. Dan ya, di pagi hari kita dihadapkan pemandangan Ranukumbolo yang begitu indah. Dan inilah akhir dari cerita pendakian saya waktu ke Gunung Semeru. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Salam dari saya, Ber. Jemput teman-teman yang habis daki. Alhamdulillah teman-teman pulang dengan selamat. Ingat, puncak hanyalah bonus. Tapi anak-anak tepar guys,
Ronggolawe, gini ya, Bandung. Loh, ayo, Bandung. Ronggolawe, Jayabaya, OTW mulai Surabaya.